Good morning, everyone. Welcome to academic writing class for accounting. Hari ini kita akan belajar tentang alternating tenses in academic writing. Jadi kita akan belajar cara berpindah tenses dalam penulisan akademik, ya. Teman-teman sudah belajar, sudah tahu tenses itu apa saja dan eh, ada jenis-jenis tenses dan juga kegunaannya, ya. Tapi kita sekarang akan lebih fokus kepada penggunaan tenses dalam penulisan akademik karena nanti dalam penulisan akademik itu bisa berubah-ubah penggunaan tensesnya. Di satu bagian menggunakan satu tenses, bagian berikutnya menggunakan tenses yang lain. Bahkan dalam satu bagian akademik, tulisan akademik bisa berganti tenses juga di situ. Jadi bisa sesuai penggunaannya dalam satu kalimat yang sama atau bahkan dalam satu paragraf yang sama bisa terdapat beberapa tenses sekaligus gitu. Jadi tidak mesti selalu seragam. Tapi ada aturannya di mana kita mengganti-ganti tenses, merubah-rubah tenses itu ada aturannya. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, tujuan dari mengetahui alternating tenses dalam tulisan akademik adalah tense usage goes beyond the simple representation of chronology. Jadi penggunaan tenses itu bukan hanya untuk kepentingan kronologi, artinya penanda waktu. Kapan terjadinya satu kejadian hari ini, kemarin, atau besok, gitu ya. Masa sekarang, masa lalu, atau masa depan, bukan hanya itu saja. Tetapi ada implikasi lain atau konteks lain yang kita bisa pahami dari penggunaan suatu tenses. Tense choice also indicates the degree of generality intended and discloses an author's attitude toward the idea or theory that is being reported. Jadi penggunaan tenses, pemilihan tenses juga mengindikasikan, menandakan tingkat keumuman. Ya, jadi seperti fakta, data itu kan bersifat umum. Kita harus menggunakan jenis tenses tertentu berbeda ketika kita eh, menuliskan misalkan sebuah asumsi orang lain. Jadi tenses penggunaannya nanti yang berbeda. Lalu juga pemilihan tenses sebenarnya terdapat kita bisa mengetahui gitu ya dari pilihan tenses seseorang, dari pilihan tenses penulis seperti apa attitude dia atau pandangan dia terhadap suatu statement yang dia utarakan, ya. Jadi kita bisa melihat sebenarnya apa yang ingin dia sampaikan, seperti eh, intensi atau tujuan penulis tersebut mengatakan hal tersebut, ya. Jadi misalkan ketika dia mengatakan sebuah argumen, kita bisa lihat argumen tersebut ia percayai atau tidak, ya. Sambil saya ganti sebentar. A typical academic paper can be divided into its most common framework, and grammar usage can be molded accordingly in the particular subject area. Jadi, kita sudah pernah bahas sedikit ya tentang bagian-bagian dari satu tulisan akademik. Ya, dalam skripsi nanti dibagi berdasarkan bab. Bab 1 introduction, bab 2 theoretical framework, bab 3 methodology, bab 4 hasil, finding and discussion, lalu bab 5 conclusions. Nanti tulisan akademik yang lain seperti jurnal tidak dipisahkan berdasarkan bab, gitu ya. Tapi hanya cukup seperti heading saja. Nanti ada introduction, lalu ada methodology, lalu ada findings and discussion, lalu nanti ada conclusion. Teori biasanya dimasukkan di bagian introduction ataupun di methodology. Lalu nanti ada lagi bagian dari skripsi ataupun
jurnal akademik gitu ya, ada abstrak. Di abstrak sendiri sebenarnya walaupun hanya terdiri dari satu paragraf, tetapi masing-masing kalimat dalam paragraf tersebut sebenarnya mewakili masing-masing bagian dari tulisan akademik gitu ya. Jadi beberapa kalimat untuk introduction, beberapa kalimat lainnya untuk metodologi, beberapa kalimat lain untuk hasil dan diskusi, beberapa kalimat lain untuk temuannya. Ya, jadi walaupun hanya satu paragraf, tetapi sebenarnya di dalamnya sebuah abstrak juga memiliki introduction, eh, teori gitu ya, lalu temuan, hasil diskusi dan juga seperti kesimpulannya. Oke, kita masuk ke bagian yang pertama dari sebuah tulisan akademik atau introduction. Introduction itu tujuannya expresses background information which is generally accepted as facts in a particular subject area. Jadi introduction atau pendahuluan ini mengungkapkan informasi latar belakang. Ya, jadi biasanya berupa fakta-fakta. Jadi fakta apa saja yang melatar belakangi kita meneliti sebuah penelitian, sebuah objek. Misalkan eh, kita meneliti fakta-fakta pandemi. Pandemi nanti pengaruh ke pendapatan orang. Pendapatan orang pengaruh ke daya beli mereka sebagai konsumen. Nanti dari daya beli konsumen pengaruh lagi ke pendapatan UMKM. Ya, jadi saling berhubungan, berkesinambungan, saling mempengaruhi satu sama lain dan ini yang kita jelaskan kenapa kok kita ingin meneliti misalkan UMKM. Alasannya bisa dari pandemi itu tadi. The relevance of the study also needs to be stated. Along with this, a brief summary of author's opinion is also expressed. Jadi relevansi atau relevan atau tidak kebaruan gitu ya. Artinya kalau sesuatu yang sudah terlalu lama mungkin tidak bisa lagi diungkapkan. Artinya sudah basi untuk diteliti gitu ya. Atau misalkan sudah banyak diteliti. Buat apa kita teliti lagi? Jadi kita nyatakan gitu ya kebaruan dari penelitian kita di bagian introduction. Misalkan penelitian ini belum pernah dilakukan dari sudut pandang bla 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 ya. Itu misalkan ketika meneliti UMKM, UMKM belum pernah diteliti ketika atau dalam masa pandemi. Itu merupakan sebuah kebaruan. Lalu juga biasanya untuk penelitian-penelitian yang kuantitatif gitu ya, seperti penelitian dalam bidang akuntansi biasanya ada hipotesis. Nah, hipotesis ini merupakan author's opinion seperti seperti dugaan gitu ya penelitian ini dari objek yang kita teliti ini akan menghasilkan apa. Nah, itu juga kita bisa ungkapkan di bab satu. Kalau kualitatif seperti dalam sastra biasanya ini tidak diungkapkan ya. Generally written in the present tense considering its contents, presentation of accepted facts and current opinion of the facts and theories being reported. Jadi biasanya bagian introduction ini ditulis dalam present tense karena isinya gitu ya merupakan penjabaran fakta yang sudah diterima dan juga opini-opini baru jadi berupa fakta ataupun teori gitu. Jadi teori itu adalah opini yang sudah banyak pengikutnya, banyak dipercayai orang lain menjadi sebuah teori. Nah, di bab satu ini biasanya karena isinya latar belakang, kita mengungkapkan data, fakta, opini, teori yang sudah menjadi pengetahuan umum gitu ya. Tetapi ini kita arahkan untuk mengarah kepada kenapa alasan kita meneliti objek tersebut. Bagian berikutnya dari sebuah tulisan akademik adalah metodologi yang menjelaskan proses bagaimana sebuah penelitian itu dilakukan sebelum nantinya kita bisa menarik kesimpulan. Proses-proses metodologi ini dijelaskan gitu ya. Jadi
Biasanya kan sebelum melakukan penelitian, kita menjelaskan terlebih dahulu metodologi yang akan kita lakukan adalah ABCD. Jadi takes place before. Sebelum kita menulis gitu ya, sebelum kita menulis, kita ini sudah tahu ini. Sehingga jadi tulisan akademik adalah laporan penelitian yang kita lakukan. Nah, metodologi ini sudah kita lakukan, gitu ya kan? Karena ini merupakan rancangan bagaimana kita melakukan penelitian, objeknya mau diapakan, gitu ya, menggunakan metode apa dan lain-lain, strategi, gitu ya, sebelum nantinya menarik kesimpulan, sehingga dalam tulisan akademik yang merupakan laporan dari penelitian, kita tulis bagian metodologi dalam simple past tense atau bentuk masa lampau ya. Juga bentuk pasif banyak digunakan dalam bagian ini. Kenapa bentuk pasif? Karena pasif itu tidak menekankan kepada pelaku. Jadi kita sebagai peneliti itu kan dalam tulisan akademik tidak boleh menulis I, you itu tidak boleh. Sehingga untuk merubah fokus dari kalimat yang tadinya berfokus kepada subjek gitu ya. Kita peneliti sebagai subjek ini kita balik, kita putar menjadi pasif agar kalimat tidak berpusat pada subjeknya ya, sehingga ditulis dalam kalimat pasif. Kalimat pasif itu kan boleh tidak ada subjeknya gitu ya. Jadi objek penelitian kita dikenai pekerjaan, sehingga kita tidak perlu menyebut kita sebagai yang melakukan pekerjaan. Lalu bagian berikutnya dalam sebuah tulisan akademik adalah discussions and conclusions. Authors may use a carefully selected or contextually relevant combination of present and past tense in the sections. Jadi dalam bab discussion atau di bab 4 gitu ya, ataupun conclusion, bab 5 ini bisa kita tulis dalam bentuk present ataupun past tense. Jadi dalam satu bab ini bisa berubah-ubah gitu ya. For instance, contohnya, the outcomes and process can be summarized in the past tense, while the implications and future relevance can be described in the present. Jadi hasil temuan kita, karena kita kan menemukan hasil dari sesuatu yang sudah kita lakukan di sebelumnya, gitu kan, di masa lampau, sehingga kita bisa menuliskan apa yang kita temukan itu dalam bentuk masa lampau. Misalkan the researcher found, ya, karena apa yang dia temukan itu merupakan hasil dari serangkaian metodologi yang dia lakukan sebelumnya. Ya. Tetapi nanti dalam bagian conclusions biasanya ada, kalau mungkin di kuantitatif itu ada saran gitu ya, jadi peneliti memberikan saran kepada peneliti berikutnya. Kalau di kualitatif itu tidak perlu memberikan saran bagaimana penelitian yang kita lakukan ini bisa dilanjutkan. Jadi implications. Jadi misalkan memberi saran, oh uh, saya belum melakukan atau melihat mengkaji data ini dari sudut pandang ini. Apabila melihat data ini dari sudut pandang ini, maka kemungkinan akan dihasilkan, ada kata akan, ya, karena ini belum pasti kita lakukan, sehingga implikasi ya yang tertulis itu hanya implikasi atau dugaan saja, sehingga bisa kita uh, gunakan dalam bentuk future tense. Lalu juga relevansi, misalkan kita mengkaji UMKM di tahun 2020 awal. Sedangkan kemudian di bulan Maretnya terjadi pandemi. Nah, sehingga kita bisa memberikan saran, silahkan kaji UMKM misalkan dari bulan Maret 2020 dan seterusnya. Sehingga ini bisa nanti mungkin akan menghasilkan sesuatu yang berbeda hasilnya gitu ya. Jadi the conclusion can also be constructed in a similar manner considering the contextual relevance of the facts and implication being considered. Jadi konklusinya
Ini bisa ditulis dalam bentuk present tense ataupun dalam bentuk future tense gitu ya ketika memberikan saran tadi. Tetapi conclusionnya, kesimpulannya itu selalu dalam present tense gitu ya. Jadi kita menarik kesimpulan uh, dari apa yang sudah kita lakukan selama penelitian dan apa yang kita temukan dalam penelitian. Lalu kita simpulkan. Ini sering sekali banyak terjadi kesalahan gitu ya. Kesimpulan di bagian kesimpulan itu hanya mengulang dari apa-apa ya, dari apa yang sudah kita tulis di bab-bab sebelumnya. Sebenarnya itu tidak boleh ya. Jadi ketika menyimpulkan ya kita tarik kesimpulan. Makanya dalam bahasa Indonesia dalam bahasa Inggris draw a conclusion atau menarik kesimpulan. Jadi bukan mengulang apa yang sudah kita tulis di bab-bab sebelumnya. Misalkan kita menemukan data A, B, C, D. Dari data tersebut, misalkan terdapat satu kesamaan. Ya, kesamaan tersebutlah yang kita tuliskan dalam kesimpulan kita. Ya, jadi ditarik dari temuan-temuan tersebut ada kesamaan atau perbedaan. Nah, persamaan dan perbedaan itulah yang kita taruh di kesimpulan. Lalu contohnya gitu ya, the past tense can be used to refer a theory or fact that has been sufficiently refuted in a field. Jadi misalkan kita menggunakan past tense dalam bagian conclusions atau dalam bagian discussions itu ketika membahas teori yang sudah tidak relevan lagi, teori yang sudah banyak ditinggalkan karena sudah tidak sesuai dengan eh, keadaan sekarang gitu ya. Jadi ada pembaharuan teori lain, teori ini berkembang gitu ya. Berarti eh, versi sebelumnya ini sudah tidak relevan lagi. Nah, ini bisa kita tulis dalam bentuk past tense ya ketika di bab 4. Secara garis besar penggunaan tenses dalam masing-masing bagian tulisan akademik itu seperti ini gitu ya. Jadi past tense untuk menyatakan uh, main points of a study. Jadi kita menyatakan inti-inti poin-poin inti dari penelitian kita itu apa, itu kita tulis dalam bentuk present tense gitu ya. Lalu juga giving an overview of the topic being covered. Jadi ketika kita mendefinisikan topik yang menjadi bahasan kita, gitu ya, kita tulis juga dalam present tense. Juga summing up the opinion of the writers of scholars being referred to. Jadi ketika kita mengutip pendapat penulis ataupun ilmuwan lain gitu ya, kita menuliskannya dalam bentuk present tense. Jadi misalkan Prabowo states that, jadi jangan stated. Prabowo menyatakan, itu menggunakan states bukan stated. Walaupun pernyataannya ini di tahun berapa. Ya, tetapi ini pernyataan ini kan sudah terekam, sudah tidak bisa berubah-ubah, terlepas dari relevan atau tidaknya gitu ya, tetapi dia menyatakan ini. Sehingga ini adalah sebuah fakta, sebuah data. Sehingga kita harus tulis dalam bentuk present tense, bukan past tense. Ini banyak sekali kesalahan gitu ya ketika mengutip misalkan definisi dari seorang tokoh ataupun pendapat dari seorang tokoh ilmuwan karena ilmuwan atau tokoh tersebut menyatakan pendapat tersebut di tahun-tahun terdahulu selalu ditulis dalam bentuk past tense. Tidak boleh seperti itu. Ya, harus present tense. Nah, kalau past tense itu kita gunakan ketika reporting the findings of past research. Jadi ketika kita menyajikan tentang penelitian terdahulu gitu ya atau previous studies. Jadi kita kan ketika menulis kita melakukan penelitian itu ada penelitian terdahulu yang menjadi batu loncatan gitu ya atau groundwork, landasan bagi kita melakukan penelitian tersebut. Jarang mahasiswa terutama gitu ya yang melakukan penelitian itu benar-benar seperti mendapat wahyu, dia yang paling pertama. Ya, jadi jarang sekali seperti itu. Sehingga
kita perlu menuliskan penelitian lain yang mirip dengan penelitian yang akan kita lakukan. Nah, ketika kita menuliskan juga kita akan mencantumkan bukan hanya judul, nama penulisnya, tetapi juga temuannya. Temuan ini kita tulis dalam bentuk past tense. Sebelum nantinya kita jelaskan juga perbedaan dari penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian kita bedanya apa. Nah, itu kita tuliskan dalam bentuk present tense. Jadi perbedaan kita dengan penelitian terdahulu itu kita tuliskan dalam present tense, tetapi ketika menjelaskan penelitian terdahulunya, kita tuliskan dalam bentuk past tense, terutama ketika menyatakan hasil, ya. Lalu ada juga penggunaan present perfect tense. Present perfect tense jadi adalah apa sesuatu yang sudah dilakukan, tetapi masih ada pengaruhnya, hubungannya dengan saat ini. Misalkan, kalau dalam penulisan akademik ini dituliskan ketika ingin menyatakan penelitian yang masih berjalan, jadi belum selesai. Biasanya kalau kalian membuka eh, mencari referensi gitu ya, lalu membuka sebuah jurnal, biasanya di jurnal itu akan ditampilkan juga penelitian atau tulisan yang akan terbit di edisi mendatang. Jadi edisi ini belum terbit. Nah, ini biasanya masih hanya abstraknya saja. Ya, jadi seperti sneak peek apa yang artikel apa yang akan diterbitkan di edisi mendatang. Nah, ini bisa kita tuliskan dalam present perfect tense. Ya. Lalu juga kita bisa gunakan tenses ini untuk menuliskan general opinion about past research. Jadi misalkan kita menulis ketika menjelaskan tentang penelitian terdahulu orang lain atau terlebih lagi ketika kita menuliskan, menjelaskan penelitian terdahulu milik sendiri, kita bisa menggunakan present perfect tense karena misalkan penelitian kita yang sekarang ini berangkat dari penelitian kita terdahulu. Masih ada kesinambungannya, merupakan perkembangan dari penelitian kita terdahulu. Ini kita bisa gunakan present perfect tense. Berikutnya kita bahas masing-masing penggunaan tensesnya gitu ya. Yang pertama, present simple tense ini digunakan untuk menyatakan general truth or statements. Contohnya, two artifacts provide insights into ancient Hindu culture. Nah, ini merupakan fakta, gitu ya. Tidak bisa berubah-ubah. Walaupun ini datanya atau diungkapkan tahun 100 tahun yang lalu, tetap ini merupakan sebuah kenyataan kebenaran, gitu ya. Tidak akan berubah-ubah. Lalu juga present simple tense digunakan untuk menyatakan habitual actions. Jadi sesuatu perbuatan yang merupakan kebiasaan. Jadi seperti terjadwal, gitu ya. The ISO standards are regularly reviewed. Jadi standar ISO ya ISO itu selalu ditinjau secara berkala. Jadi ini ada sebuah uh, penjadwalan atau waktu tertentu di mana ISO ini akan ditinjau ya. Lalu simple present tense digunakan juga untuk refer to the plot in novel, cinema, or other stories. Jadi ketika kita mensitasi atau merujuk kepada satu jalan cerita di dalam novel, film, ataupun eh, cerita-cerita lainnya gitu ya, kita menggunakan simple present tense. Kalau mungkin dalam akuntansi nanti ketika merujuk kepada berita gitu ya, itu bisa kita menggunakan kita harus menggunakan simple present tense. Contohnya, the ghost of the king of Denmark tells his son Hamlet to avenge his murder. Hantu dari Raja Denmark memerintahkan anaknya Hamlet untuk membalaskan kematiannya. Ini kan kita menceritakan ulang, gitu ya. Jadi kalau kita menceritakan lagi isi sebuah artikel, kita tuliskan dalam bentuk simple tenses, walaupun misalkan kejadiannya sudah lama, ya. Lalu kita gunakan juga untuk cite an author or to refer or to what an author says. Ini tadi ya ketika kita mengutip, mensitasi
yang biasanya nanti diikuti oleh kalau dari buku kita ikuti nama penulis dalam kurung, tahun dan halaman. Halaman buku kita mengutip bagiannya di mana ya. Lalu juga kita gunakan untuk present your interpretation or opinions and the interpretations of others. And ini misalkan digunakan untuk di bab 4 gitu ya. Ketika kita menganalisa, kita gunakan present simple tense. Lalu juga kita gunakan present simple tense untuk describe diagrams atau figures. Nanti kalau penelitian uh, kuantitatif banyak menggunakan diagram ataupun tabel. Nah, ketika kita ingin menjelaskan, kita jelaskan tabel tersebut dengan menggunakan present simple tense. Tenses berikutnya yaitu past simple tense. Penggunaannya adalah untuk an action started and finished in the past. Jadi sesuatu yang sudah dilakukan dan selesai pada zaman dahulu. Nah, ini tadi makanya contohnya digunakan ketika menulis metodologi. Ya, misalkan peneliti uh, melakukan interview sehingga dalam bahasa Inggrisnya the researcher conducted interviews gitu ya. Jadi conducted karena kan interview dalam mencari data, datanya sudah kita uh, analisa, hasil analisanya sudah kita tuliskan dalam tulisan akademik kita, sehingga langkah menginterview ini sudah kita lakukan jauh-jauh hari sebelumnya. Nah, ini kita bisa tulis dalam bentuk past simple tense. Lalu juga past simple tense digunakan untuk menuliskan metodologi dan hasil dari investigasi atau eksperimen. Ya, jadi misalkan uh, ini biasanya untuk kuantitatif yang di laboratorium, gitu ya, misalkan. Samples were centrifuged, then strained. Two subjects had a 1 to 2 log increase in skin test sensitivity to peanuts. Jadi ini merupakan hasil atau metode yang dilakukan ketika penelitian ini dilakukan sebelum nanti dilaporkan dalam tulisan akademik kita. Ya, inilah kenapa makanya abstract are uh, written largely in the past tense. Jadi abstrak biasanya ditulis dalam bentuk past tense karena merupakan sesuatu yang sudah kita lakukan. Ya, melaporkan sebuah penelitian. Tenses yang lainnya yaitu future simple tense. Ini digunakan ketika ingin menginformasikan tentang kejadian di masa depan atau prediksi di masa depan. Ya, misalkan ketika the weather report says it will rain tomorrow. Atau juga this paper will focus on. Jadi tulisan saya ini akan berfokus kepada gitu ya. Jadi ini masih merupakan sebuah rencana, misalkan ketika ditulis dalam sebuah proposal yang masih menggunakan will. Jadi kalau kalian menyusun proposal untuk meminta pendanaan, kalian tulis proposalnya bisa banyak bagian bisa kalian tulis dalam bentuk will, kecuali untuk latar belakang, alasan itu harus selalu fakta gitu. Tetapi untuk prediksi kita tuliskan dalam bentuk future tense. Nah, nantinya penggunaan future simple tense mungkin kalian pasti ingat, harus ingat gitu ya, dari semester-semester sebelumnya ketika ingin mengatakan akan itu kita bisa menggunakan will ataupun going to. Nah, going to ini adalah sesuatu yang jarang digunakan dalam penelitian atau tulisan akademik. Jadi ini biasanya untuk sesuatu yang informal. Kalaupun mau jadi going to dan will itu bedanya. Kalau going to itu sudah prediksi yang bukan prediksi, sudah pasti gitu ya akan terjadi. Misalkan I am going to Bali, artinya saya sudah beli tiket, saya sudah booking kamar hotel. Tetapi kalau I will go to Bali, ini tanggalnya aja belum jelas kapan mau ke Balinya, boro-boro uh, sudah booking pesawat dan kamar gitu. Jadi seperti masih halu gitu ya kalau pakai will. Tapi kalau pakai going to ini sudah fix ya. Nah, kalau kita mau memakai going to artinya kita sudah benar-benar yakin sesuatu ini akan kita lakukan ya. Misalkan dalam bagian di proposal gitu ya, kita akan pasti kita akan melakukan
tahapan ini, gitu ya, tahapan penelitian tertentu, kita bisa menggunakan kata is likely atau certain, is likely to atau is certain to, bla bla bla. Ya. Tenses berikutnya, present perfect tense ini merupakan action that started in the past and have not finished. Jadi untuk sesuatu yang belum selesai. She lived in Manhattan for 2 years. Dia tinggal di Melbourne, Manhattan lagi. Melbourne selama 20 tahun. Kalau kita menggunakan present perfect tense, artinya dia masih tinggal di Melbourne, ya, belum pindah. Kalau hanya lived past tense, berarti dia sudah pindah ataupun sudah meninggal. Ya, jadi sudah tidak bermukim di Melbourne lagi. Penggunaan berikutnya adalah when information established in the past is still relevant and current. Jadi masih ada sangkut pautnya, masih ada efeknya, masih ada hubungannya dengan masa sekarang. A great deal of research has been conducted on the basic technique of nuclear transfer, but few experiments have been carried out to discover the most appropriate age of cytoplasm. Jadi penelitiannya sudah banyak, sudah dilakukan gitu ya, tetapi masih relevan untuk kita jadikan batu loncatan ataupun landasan untuk penelitian kita yang akan kita lakukan. Jadi ditulis dalam present perfect. Berikutnya past perfect tense ini kebalikannya gitu ya. Kalau present perfect masih ada hubungannya, past perfect sudah tidak ada hubungannya. Sudah tidak ada hubungannya dengan sekarang. Gitu. Contohnya, the war had already ended when the troops arrived. Jadi perangnya selesai ketika prajurit tiba. Prajuritnya kesiangan, telat gitu ya. Perangnya udah selesai, dia baru sampai. Jadi tidak ada efeknya ketika prajurit itu datang terhadap perang. Pelawong wis rampungo gitu ya, sudah selesai. Tenses berikutnya, present continuous tense. Ini verb ing gitu ya. Mungkin kalian lebih dengar dengan istilah verb ing. Ini digunakan untuk actions that are temporary around the present times. Jadi masih terjadi di masa sekarang, still ongoing, masih berkelanjutan. Contohnya, the temperatures are rising as a result of global warming. Temperatur meningkat, sedang meningkat sebagai akibat dari pemanasan global. Jadi temperaturnya sampai sekarang masih meningkat ya akibat dari pemanasan global. Jadi bukan sudah berhenti ataupun baru akan meningkat, tetapi still going, walaupun mungkin kita karena peningkatannya sedikit demi sedikit kita tidak terasa gitu ya. Kalau sebenarnya makin lama suhu udara ini makin panas gitu ya. Tipsnya, several verbs rarely used in continuous tenses. Jadi banyak kata yang jarang atau bahkan mungkin tidak bisa digunakan dalam bentuk present continuous. Jadi ketika kita menemui kata-kata tersebut, tidak usah ragu, tulis saja dalam present tense. Kita tidak simple present tense, tidak perlu present continuous. Contohnya, it seems unlikely, itu betul. Kalau it is seeming unlikely, itu tidak betul. Seemingly itu ada, tetapi nanti kelas katanya adverb, bukan verb ing. Seperti contoh di sini. Jadi it is seeming itu salah, keliru. Sama seperti I am loving. Kalau I am loving nanti artinya mungkin sekarang doang cintanya. Nanti malam atau besok atau minggu depan belum tentu masih cinta gitu ya. Jadi hanya sekarang doang cintanya. Oke, kalau love selalu dalam bentuk infinitif gitu ya. I love, bukan I am loving. Tipe tenses berikutnya yaitu past continuous tense. Ini digunakan untuk aktivitas yang masih berkelanjutan tetapi terjadi di masa lalu gitu ya. Ini biasanya misalkan merupakan awalan yang atau satu kejadian yang mengawali kejadian berikutnya. Ya, misalkan pandemi itu dipercayai berasal dari wet market di mana di
Wuhan. Thank you, Miss Lia. Di Wuhan gitu ya. Nah, eh, misalkan ketika terjadi di Wuhan lalu menyebar dan mengakibatkan global pandemic gitu ya. Jadi kejadian di Wuhan ini mengawali kejadian yang sebelum kejadian di Wuhan ini merupakan eh, sorry, global pandemic itu diawali oleh wet market di Wuhan gitu ya. Misalkan uh, the the animals being sold at there were being sold, sorry, the animals that were being sold in Wuhan wet market ya, bla 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 bla, global pandemic. Jadi ini mengawali global pandemic. Atau contoh lainnya, awareness of climate change was increasing when the Paris Climate Summit was held. Jadi artinya ini tuh kepedulian terhadap perubahan iklim sudah meningkat gitu ya, walaupun ini tidak ada kata have-nya atau has-nya, tetapi bisa kita terjemahkan seperti sedang gitu ya, sedang atau sudah meningkat ketika pertemuan tentang iklim di Paris itu diadakan. Jadi sebelum sebelum pertemuan, ketika pertemuan itu diadakan, kepedulian ini sudah meningkat, sudah ada dan sedang meningkat. Jadi pertemuan di Paris ini bukan menjadi penanda pertama bahwa kepedulian terhadap iklim itu baru muncul, ya bukan pencetus. Berikutnya kita juga bisa menggunakan passive voice. Tadi sudah saya jelaskan sedikit gitu ya, untuk menghindari kita menuliskan subjek di dalam tulisan akademik, kita bisa menggunakan bentuk kalimat pasif atau kalau dalam bahasa Inggris itu passive voice. To put the focus on the sentence on the new or important information. Contohnya misalkan results were analyzed using the two sample tests. Jadi ini fokusnya gitu, hasil dianalisa menggunakan, jadi fokusnya ada di hasilnya, bukan two simple test uses, bukan the researcher uses, kalau dirubah dalam kalimat aktif gitu ya menjadi the researcher use the two sample test to analyze the result. Jadi tidak seperti itu. Jadi kalau kita ingin fokusnya dirubah, fokus satu kalimat dirubah dari yang awalnya fokus berada di objeknya, dirubah ke objek, dari yang tadinya di subjek dirubah ke objek gitu ya, kita bisa menggunakan kalimat pasif. Berikutnya, to remove the person who does the action who may not be of interest. Seperti kita gitu ya, yang melakukan penelitian, orang yang membaca ya sudah tahu harusnya bahwa semua analisa pengambilan data itu kita yang melakukan ya. Tidak perlu dijelaskan lagi siapa yang melakukan, semua ya penelitinya, sehingga kita tidak perlu menuliskan the researcher do this, the researcher does that, the researcher will bla bla bla, the researcher do not. Tidak perlu seperti itu, bisa kita tuliskan dalam bentuk pasif karena sudah tahu yang melakukan penelitiannya ya si penelitinya, yang namanya ada tertulis di laporannya ya. Terlebih lagi dalam penulisan akademik kan kita tidak boleh menuliskan menggunakan I, you, we gitu ya. Jadi untuk menghindari penggunaan pronoun-pronoun tersebut, kita bisa menggunakan kalimat pasif. Berikutnya yang juga penting tetapi gitu ya, dalam walaupun kita bisa merubah tensis dalam tulisan akademik gitu ya, tetapi kita juga harus memiliki konsistensi, tetap ada yang konsisten. Konsistennya adalah tadi fungsi ketika kita memilih menggunakan satu tipe tensis, kita harus konsisten seperti itu terus. Kita jangan mencela-mencela. Misalkan kita memilih menggunakan untuk menjelaskan hasil penelitian yang kita tulis dalam bagian previous studies menggunakan past tense, tetapi biasanya kan previous studies-nya ada 3 gitu ya yang kita tulis. Di satu penelitian kita jabarkan hasilnya menggunakan past tense, tapi di penelitian kedua
kita menggunakan present tense. Tidak boleh seperti itu, ya. Lalu juga perlu konsistensi ini bisa kita lihat dari konteksnya. Tenses can change in a sentence if the context change. Jadi kita bisa merubah tenses dalam satu kalimat yang sama pun gitu ya, ketika konteksnya berubah. Contohnya misalkan cell divided within 2 minutes will continue to divide until frozen. Sel atau organisme hidup gitu ya, membelah diri dalam waktu 20 menit dan akan tetap membelah diri sampai organisme tersebut dibekukan. Jadi yang tadi sudah ada yang membelah diri, ini akan terus membelah diri sampai dia dibekukan. Ya. The sentence above talks about both the past and the future context of the cell, and this is perfectly acceptable. Jadi ini membicarakan past tense, sesuatu yang sudah terjadi di masa lampau, dan juga future context di masa depan, ya, tetapi masih perfectly acceptable, masih bisa masuk akal, masih bisa diterima, dan ini menunjukkan misalkan dari bagian ini kita bisa memahami bahwa oh si cellsnya ini masih akan tetap hidup gitu ya, walaupun sudah membelah diri. Penggunaan berikutnya adalah when changing tenses in a paragraph, use signaling word or time phrase. Jadi ketika merubah tenses dalam satu tulisan akademik, misalkan dalam satu paragraf yang sama seperti tadi, ataupun dalam paragraf yang berbeda, dalam kalimat yang berbeda, untuk lebih memudahkan pembaca memahami konteks dari perubahan tenses yang kita lakukan, kita bisa menggunakan penanda kata-kata sinyal atau penanda. Ya. Jadi seperti since then, sejak saat itu, atau currently, saat ini, saat now, saat sekarang, ya, in the past, in the future, dan lain-lain. Ini juga untuk memudahkan, karena kalau biasanya tulisan akademik ketika akan diterbitkan, itu kita harus melalui proses review. Nah, untuk memudahkan reviewer bahwa tenses yang kita gunakan ini benar gitu ya, walaupun dari menggunakan tenses yang berbeda, tetapi konteksnya itu sesuai, kita bisa menggunakan signaling words ini atau time phrase, frase waktu, frase penanda waktu. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sesi Zoom kali ini. Di PowerPoint-nya sudah saya unggah juga di LMS, saya berikan beberapa referensi tambahan untuk materi serupa gitu ya. Ada 2 link gitu, kalian bisa baca sendiri nanti apabila mungkin ada yang bagian yang belum saya jelaskan, atau ketika saya penjelaskan terlalu cepat atau kurang membutuhkan penjelasan yang lebih lanjut, kalian bisa membuka link tersebut ataupun bisa bertanya, kita bisa berdiskusi. Baik itu melalui WhatsApp groups ataupun kalian bisa menghubungi saya via WhatsApp pribadi. Okay. Thank you so much everyone for joining, and thanks for watching. I will see you again next week. Bye bye everyone.